Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Katakan, sujud, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh. Yesus Kristus Tuhan, tiada yang dapat pisahkan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja,
kami saudara. Kita buka kedorongan kita. Mari kita sembah Tuhan. Angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua yang dikerjakan bahasa roh, mari berbahasa roh. Yang belum, mari bermasmur bagi Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan rindu melawat umatnya saat ini. Oh, syukur Yesus. Yesus, kebangkitan-Mu kami siap untuk bangkit bersama Engkau Yesus. Kami siap bersorak lebih lagi Bapa. Mari semua jemaat yang siap bersorak bersama katakan amin. Katakan Yesus sudah bangkit, kanan kirimu. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Mari katakan sama-sama.
dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah sudah bangkit hari ini Bapak Ibu Saudara oleh darah domba. Mari serukan sama-sama saya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena dari lemparkannya, karena benda kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
Masih mau memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Katakan rayakan, Yesus rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan. Rayakan, Yesus rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, merayakan kebangkitan Tuhan kita. Saya berikan waktu kerja untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Karena iblis sudah takluk di kaki Tuhan Yesus, di salib Kristus. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Ini membuktikan membawa kehidupan kita dalam pergerakan baru. Saya percaya hari ini adalah pergerakan iman kita yang baru. Dan Tuhan selalu membuat baru setiap hari. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar taat dari apa yang Tuhan perintahkan. Bahwa 10% dari berkat yang kita terima milik Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Dia yang setia sampai di kayu salib dan berkorban. Demikian juga pada saat ini kita semua. Baiklah kita taat sebagaimana Yesus yang taat kepada Bapa. Kita cuman saudaraku mengembalikan 1/10 milik dia, bukan milik kita. Ingat, 10% berkatku bukan milikku, tapi milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan 10% berkatku bukan milikku. 2, 3. 10% berkatku bukan milikku, tapi milik Bapa. Kita angkat tangan kita angkat daripada apa yang kita persembahkan, kita kembalikan pada Tuhan. Bapa, terima kasih kalau Engkau hari ini membuat kami menjadi pribadi yang taat sebagaimana Engkau adalah pribadi yang taat. Oleh karena itu, hal yang terkecil yang kami saat ini lakukan yaitu mengembalikan 10% dari berkat yang kami terima. Ini Tuhan
ketulusan kami, keikhlasan kami, untuk kami kembalikan kepadamu dengan sukacita Tuhan, sehingga Engkau disukakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas
Terima Dia. Kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Layaklah kami meninggikan Engkau. Layaklah kami mempermuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Raja dari segala raja yang sudah bangkit untuk kami. Dan Engkau membawa kami kemenangan. Kuasa setan iblis sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Dan saat ini kuasa-Mu menyertai kami. Untuk kami pergi Tuhan memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Buat berita yang indah Engkau berikan bagi kami. Engkau yang mengubahkan kepada kami. Untuk kami semakin disempurnakan seperti Engkau. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersuaralah bagi kami. Undurkan hamba-Mu yang Kau percayai. Tapi biarlah Engkau di depan kami untuk kami boleh melihat bersama-sama. Engkau menyampaikan sesuatu khusus kepada kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini menerima berkat yang sama datangnya daripada-Mu sendiri. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelumnya kami ucapkan selamat Paskah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita perlu selalu mengucapkan saat-saat Paskah ini? Karena ada suatu sejarah di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi. Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Dan ini adalah merupakan satu momen yang Tuhan izinkan untuk kita terus mengalami perubahan dan perubahan. Sebab suatu tanda bahwa ketika kita ada di dalam Kristus adalah berbuah. Berbuah adalah berbicara tentang perubahan. Katakan perubahan. 2, 3. Perubahan akan terjadi. Berbuah akan kita dapatkan. Berarti bahwa ketika perubahan itu kita harapkan, maka tidak akan mungkin berubah selama kita tidak berubah. Hari ini adalah momen untuk kita mau berubah. Yang mau berubah, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kami berikan judul atau tema daripada khotbah yang Tuhan izinkan pada kami, pada saya. Yaitu pengaruh kebangkitan Kristus untuk kita. Apa sih pengaruhnya? Kita harus memperingati Pak. Karena saudaraku, saat ini kebangkitan Kristus bukan diterima dengan baik kepada setiap orang dan kalangan. Tapi ternyata saudaraku, banyak kontroversinya saudara. Haleluya. Sebab 1 Korintus 15:17 dikatakan ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, artinya jika Yesus tidak mengalami penderitaan, jika Yesus tidak disalibkan, dan jika Yesus tidak mengalami kematian, maka tidak ada kebangkitan. Dan kebangkitan dimulai dari suatu kesengsaraan. Dan lewat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus 3 hari bangkit saudaraku, maka kepercayaan kita ini tidak sia-sia. Tapi oleh karena kebangkitan itu kita mengalami kemenangan yang sedih saudaraku. Kalau kita punya pemimpin ketika dia mati tetap ada di kuburnya. Dan itulah yang menjadi kebanggaan saya ketika kami percaya kepada Yesus. Saya mempunyai pemimpin agama yang benar-benar teruji tentang keilahiannya. Di mana saudaraku, kalau pemimpin kita ini tidak mengalami kebangkitan, maka kepercayaan kita akan sia-sia karena kita masih hidup di dalam dosa. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang mampu menghapuskan dosa kecuali si Dia, kecuali si Kristus sendiri. Oleh karena itu saudaraku, korbannya di kayu salib, kematiannya itu adalah tanda kasih dan kebangkitan yang menyudukkan. Ini loh, aku bertanggung jawab. Aku akan kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Oleh karena itu saudaraku, berbahagialah engkau pada hari ini yang telah berbuah, yang telah mengalami perubahan. Engkau akan bersama Bapa saudaraku, memerintah di sorga. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Betapa sukacita berita ini saudaraku. Karena apa? Peristiwa ini saudaraku, ini merupakan satu langkah pertobatan kita.
Paskah saudaraku adalah sejarah yang tidak terlupakan bagi semua orang karena ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan lewat kebangkitan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun yang dapat menyangkal. Tetapi iblis menyangkalnya. Dia selalu menghambat. Jangan sampai berita kebangkitan itu didengar oleh siapapun juga. Oleh karena itu saudaraku, berapa banyak orang berupaya ketika Yesus bangkit. Banyak daripada ahli-ahli agama, banyak daripada ahli Taurat, bahkan mahkamah agama memberitakan kabar bohong bahwa Yesus itu tidak bangkit. Bahwa kebangkitan itu benar-benar tidak terjadi. Tapi ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yesus adalah pribadi Allah kita yang sudah bangkit. Amin. Mari kita akan melihat siapa sajakah yang menolak. Saya lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam literatur, di buku-buku. Yosefus, dia menulis bukunya di Antiquitas pada tahun 93 Masehi. Haleluya. Dia menolaknya. Iblis memakai saudaraku orang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi. Mahkamah agama menolaknya. Haleluya. Iya. Iya. Talmud, maaf. Yosefus dalam bukunya Antiquitas ditulis tahun 93 Masehi. Ini adalah menulis tentang kebenaran kebangkitan, bukan yang menolaknya. Ya, dia menulis tentang kebangkitannya. Bahkan kitab Talmud Yahudi pun dengan jelas mencatat bahwa Yesus mati disalib sebelum Paskah. Ini kebenaran. Haleluya. Bahkan Tacitus tahun 60 sampai 120 Masehi. Plinius Muda tahun 62 sampai 13 Masehi. Ada dua orang yang menuliskan kebenaran bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan di kitab lain dituliskan. Tolong, iya. Ya. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran 55, dituliskan demikian. Ingatlah, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Saya terangkan perlahan-lahan. Ini Allah bersabda. Ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kamu, kepada akhir ajalmu. Aku beritakan pada akhir ajalmu. Apa akhir ajal mereka? Akhir kematian mereka. Dia dan mengangkat kamu kepadaku. Naik ke surga. Serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Menyucikan kamu dari orang-orang yang berdosa. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu. Yang mengikuti Kristus, saya tanya, siapa yang mengikuti Yesus Kristus? Isa Al-Masih. Yang pengikut angkat tangan saudara. Di mana posisimu dia mengakui? Oke. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menjadikan orang-orang mengikuti Isa itu posisinya bukan di bawah, di mana? Di atas. Engkau adalah orang yang dimuliakan Tuhan lebih dari mereka. Inilah kemenangan kita, saudara.
Ini diakui saudara. Oleh karena itu berbahagialah, ini yang buat kami. Tuhan, kau benar Tuhan, aku percaya kepadamu. Tetapi saudaraku, berapa banyak orang-orang menolaknya. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Mahkamah agama saudara memberikan sejumlah uang kepada penjaga kubur. Dia memberitakan dengan memutar balik daripada kenyataan kebangkitan itu. Sehingga murid-murid bingung karena mengapa? Karena diberitakan bahwa mayat Yesus dicuri orang. Bahwa Yesus tidak mati, tapi dia mati suri dan saat ini dia sedang pergi. Para imam kepala saudaraku dan Saduki marah kepada Petrus ketika apa? Ketika Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam kebangkitan. Dia memberitakan daripada kebangkitan itu. Iblis memang tidak suka dengan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitan daripada saudara dan saya yang di atas rata-rata. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa engkau diciptakan Tuhan. Dalam Kristus engkau diciptakan daripada pribadi yang rata-rata. Di atas pribadi yang rata-rata. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Pertahankan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga anggota mahkamah agama. Mereka menyeret Stefanus keluar kota. Lalu melemparinya. Saudaraku, bahkan saudaraku, meletakkan jubah di kaki daripada Paulus. Karena mengapa? Stefanus dengan berani memberitakan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus adalah pribadi yang sangat ditakuti semua orang pada saat itu. Mengapa? Karena akan mempengaruhi kehidupan orang yang mengikuti. Karena mengapa? Semua orang itu kan tidak mau diungguli saudaraku. Tapi dengan kematian Kristus bukan kita jadikan orang kalah. Tapi kita dibuat menjadi pribadi yang di atas orang-orang kafir. Haleluya. Engkau dibuat pribadi di atas rata-rata orang-orang yang biasanya. Karena Kristus. Haleluya. Demikian juga kabar kebohongan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang saya itu diedarkan kemana-mana. Tidak jelas siapa yang mengabarkannya. Bahwa Yesus itu mati suri. Oleh karena itu pada hari yang ketiga dia nampakkan diri. Kamu gak tahu itu bukan bangkit. Karena mati suri dia pergi. Waduh saudaraku. Berita itu membingungkan murid-muridnya. Haleluya. Dia hanya pingsan. 3 hari kemudian dia menampakkan kepada kamu. Karena dia sudah sadar. Hari ini kita membuktikan bahwa berapa banyak kita mengalami pembaharuan. Oleh karena kebangkitan Kristus. Sebab kebangkitan Kristus bukan kebangkitan tubuh. Tapi kebangkitan roh. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan roh. Katakan 2, 3. Allah adalah roh dan dia tinggal di dalam hatimu. Ketika dia ada tinggal di hatimu, dia tidak berdiam diri saudaraku. Dia akan menyatakan sesuatu dengan berita-berita yang sudah dituliskan. Oleh karena itu, nanti saudara lihat di rotimu ada tulisan-tulisan. Apa pesan Tuhan kepadamu hari ini? Yang Tuhan ingin berubah pada dirimu, taat, ayo berubah. Lihat itu rotimu ada kata-kata apa itu. Jangan langsung dimakan, itu pesan Tuhan saudara. Itu ayat firman Tuhan, saya rindu akan ada perubahan dahsyat terjadi di tempat ini. Amin. Berapa banyak saudara rindu ada perubahan? Yang rindu katakan saudara, yes. Dan perubahan itu terjadi ketika engkau yang merubah. Kapan engkau merubah? Ketika engkau taat dengan kata-kata firman itu. Jadi perubahan yang besar akan terjadi ketika kita mulai hari ini merubah diri kita. Bukan orang lain. Tidak usah nyuruh yang lainnya kamu harus berubah. Tidak perlu. Ayo diri kita sendiri. Haleluya. Karena itulah yang dikehendaki Allah saudara. Apa sebabnya? Karena kebangkitan itu mempengaruhi saudara dan saya. Yaitu apa?
tentang kebangkitan Kristus. Pertama, kebangkitan Kristus membuat Petrus memiliki kebangkitan iman. Saudara lihat sejarah daripada Petrus. Petrus adalah orang yang tidak mempercayai siapa Yesus itu. Dia sampai menyangkal 3 kali. Di depan wanita pun ditanya, gak berani jawab. Dia bukan mengikuti. Dia orang yang tidak mempercayai daripada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia mempercayai pasti dia akan berkata, ya dia adalah guruku. Ya dia adalah Tuhanku. Tapi dia menyangkalnya. Tetapi ketika Yesus bangkit disaksikan dengan mata kepala sendiri. Iman mereka semakin bertambah, saudaraku. Mereka mulai bangkit. Ternyata benar yang dulu aku ragukan tentang engkau. Berapa banyak saudara saat ini ragu-ragu. Keraguanmu itu disebabkan ketakutanmu. Sebab saudara kita tidak sadar. Berapa ribu kata yang ada di Alkitab dituliskan. Jangan takut. Karena mengapa? Orang yang takut itu dampaknya menjadi pribadi yang berdosa. Karena tidak mengakui daripada Tuhan Yesus. Tidak mengakui daripada kenyataan yang kita hadapi. Sebab kenyataan yang kita hadapi sebetulnya untuk satu perkara. Ketika engkau sadar apa yang kau hadapi. Untuk berubah. Apa visi hidup kita ke depan? Tetapi ketika Petrus, saudaraku, melihat kebangkitan itu. Dan bahkan dia melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Oh, saat itu dia berani jawab Petrus kepada mereka. Dia berkhotbah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang. Kepada orang-orang Yahudi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saudara, jangan lagi sangkali saudaraku tentang Kristus yang ada di dalam dirimu. Karena dia sanggup merubahkan kehidupanmu. Jangan engkau tidak percaya atas karyanya. Jangan engkau tidak menjadi percaya oleh karena perbuatannya. Dia sanggup mengubahkan yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Amin. Demikian juga pada saat itu Petrus menyangkal. Mana mungkin saat ini Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika dia sadar dan tahu, saudaraku. Dia berkata, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Menyerahkan diri kepada Allah. Dan merubah hidupmu. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu. Ini buktikan ketidakpercayaan saudara. Itu berdampak dosa. Ingat. Ketidakpercayaanmu kepada firman Tuhan. Itu berdampak dosa. Janganlah engkau menjadi orang yang tidak percaya. Percaya sajalah. Percaya berarti menyerahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Yes. Dan Tuhan membuka tangannya, maka kamu menerima apa ini? Karunia Roh Kudus. Orang yang takluk kepada Allah. Orang yang taat, saudaraku, kepada Allah. Dia justru dipercayai Roh Kudus di dalam hidupnya. Ini membuktikan apa? Kekuasaan Allah yang maha tinggi. Itu terus memimpinnya. Pesan apa hari ini? Jangan seorang pun saudara tidak taat. Dan tidak percaya. Memang kita kadang-kadang tidak sadar. Dengan ketakutan kita bisa menyangkal Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah menyaksikan bagaimana perbuatan Allah yang baik. Masakan kita menolak? Masakan kita tidak percaya? Kalau Tuhan sudah membuat sesuatu yang baik hari ini, Dia akan bisa membuat lebih baik daripada hari depan kita. Amin. Yes. Dan ini dialami oleh Petrus. Dia tidak takut memberitakan kematian dan kebangkitannya. Sehingga ia memiliki keberanian dengan imannya. Total diserahkan pada Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuat Petrus dan Yohanes bertambah berani. Keberanian saudara. Bukan oleh karena saudara mempercayakan diri untuk saudara bersemangat untuk berani.
Tetapi karena apa? Pimpinan Roh Kudus. Tadi ketika saudara bertobat, maka apa? Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus akan memenuhi saudara dan saya. Dan karunia Roh Kudus akan terus bergerak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada tujuan seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya berdoa, Tuhan, apa yang harus kami perbuat untuk gerejamu ketika mulai melangkah dalam pembaharuanmu? Tuhan coba berkata begini, perhatikan generasimu. Perhatikan generasimu. Saudara, kalau saya ini diberi pesan itu, saya tidak ucapkan kepada yang bersangkutan. Saya rasanya masih ganjel di dalam hati saya. Tadi saya rasanya sudah lega, sudah nyampaikan kepada anak-anakku di belakang. Ingat, apa yang dilakukan oleh Mbak Ruth untuk anak-anak sekolah minggu. Itu perlu kita tingkatkan. Apa yang dilakukan oleh Dea untuk remaja dan pemuda. Itu perlu ditingkatkan lagi. Lihat itu nanti yang ada di Rockman. Demikian juga dewasa muda. Lalu nanti engkau lihat ke depan lagi. Masih banyak saudaraku yang harus kita selesaikan. Saat itu saya bertunduk kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, aku gak bisa sendiri Tuhan. Tapi kami percaya. Anak-anak Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus karena pertobatannya. Amin. Sehingga ketika saya berkata, siapa kalau Bapak Pendeta yang ngomong, saya siap. Tepuk tangan buat orang-orang seperti ini. Amin. Dan ini saya percaya kepada saudara-saudara sekalian di tempat ini. Ketika engkau ada dalam Roh Kudus, maka ada kebangkitan, keberanian melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya tanya, berapa banyak saudara siap untuk kita memikirkan generasi kita mulai dari kecil sampai kepada lansia? Yang rindu ini menjadi pergerakan gereja di tempat ini, angkat tangan saudara. Kami akan berdoa, yes, tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Ini waktunya saudara. Coba ini kita teladani. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ketika dia dengan keberaniannya melihat daripada pernyataan Allah dan dia mulai bangkit imannya, saudaraku, dia tidak takut didatangi imam-imam kepala pegawai bait Allah. Apa yang dilakukan? Orang-orang itu sangat marah. Ternyata dimarahi saudara dengan semangat itu. Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ingat saudaraku, ketika engkau saat ini mengalami kebangkitan, engkau tidak akan menerima sesuatu yang baik. Tapi ada tantangan yang kau hadapi. Tetapi tantangan itulah yang akan menjadikan engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk generasimu. Amin. Tidak ada saudaraku keberanian saudaraku, maka tidak akan ada generasi yang hidup. Tetapi Roh Kudus tuntun kita. Apa yang dilakukannya? Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Masuk penjara saudara. Tapi ingat, jika tidak ada rasul yang masuk penjara, tidak ada keberanian yang muncul dari keturunannya. Tapi sampai hari ini, apa yang saudara alami dan saudara lihat? Oh, saya melihat catatan daripada pengikut Kristus yang ada di dunia ini. Ternyata kekristenan saat ini mendominasi dunia ini. Karena mereka orang-orang yang siap berkorban. Biarpun masuk tahanan. Siap menderita. Sekarang ini mari saya tidak akan jauh membawa kepada saudara. Untuk kota. Di dalam rumah tangga kita. Berapa banyak saudara siap dipenjarakan dengan orang yang kau kasihi. Artinya apa? Engkau tidak bebas memikirkan daripada maumu. Tetapi engkau mulai sudah konsentrasi untuk membangkitkan generasi. Konsentrasi kepada generasimu. Haleluya. Saya percaya. Dari awal penderitaanmu ketika engkau konsentrasi dengan generasimu. Segala sesuatu bisa Tuhan atur saudara. Amin. Karena damai sejahteramu itulah yang akan berdampak menjadi berkat buat orang lain. Dan akan berdampak yang baik kepada kehidupanmu berikutnya. Haleluya. Demikian juga
dari penderitaan daripada murid-murid ini. Berdampak apa? Sampai hari ini, sampai di Asia dan di Indonesia, bahkan di Pulau Bali, orang mengalami sejahtera karena mengenal Kristus. Amin. Jadi saudara dan saya tidak sadar bahwa kebahagiaanmu hari ini disebabkan apa? Karena mereka, Petrus dan Yohanes, ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan. Haleluya. Karena ada orang yang menderita. Selain Kristus, ternyata rasul itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Karena apa? Dia menyerahkan dirinya dan rela mau menderita untuk itu. Berapa banyak saudara rindu memperhatikan generasi hari ini? Yang rindu angkat tangan, saya akan berdoa. Yang hatinya benar-benar rindu untuk membangkitkan generasimu, bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Ini waktunya Tuhan. Sebagaimana martir-martir yang sudah kau Tuhan lihat dan nyatakan di dalam sejarah Alkitab. Dan engkau Tuhan memberkati mereka. Biarpun mereka harus menderita. Engkau melihat ya Tuhan hamba-Mu yang berdiri. Yang memingkirkan daripada generasi mereka. Sebagaimana engkau Tuhan melihat daripada Yohanes dan Petrus yang ditangkap dan menderita. Biarlah Tuhan penderitaan itu juga dirasakan oleh mereka ketika mereka memperhatikan daripada generasinya. Biarlah hati yang kasih itu tetap memancar kepada generasi. Biarpun saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, anak mereka, keturunan mereka hari ini sedang lepas daripada-Mu. Aku percaya lewat dari penderitaan dalam memperhatikan mereka, mereka akan kembali dan akan memulihkan keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan yang kehilangan daripada pekerjaan, Engkau akan dapat mengembalikannya Tuhan. Bahkan istri suami yang pergi, Engkau akan kembalikan Tuhan. Yang sakit Tuhan saat ini juga Engkau sembuhkan Tuhan. Karena dalam nama Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil. Terima kasih Bapak. Apa yang tidak mungkin bagi kami tapi akan mungkin bagi Engkau. Itulah kuasa kebangkitan yang aku percayai. Urapi umat-Mu dengan kekuatan baru. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, saya bersyukur saudara rela menderita untuk keluargamu, untuk generasimu. Karena tanpa penderitaan ini, tanpa saat ini engkau benar-benar ingin mengubah hidupmu, tidak akan terjadi perubahan. Yang ketiga, kebangkitan kesembawa kuasa dan mujizat pada umatnya. Lihat, Kisah Rasul 5 ayat 11 sampai 12. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mendengar apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang saat ini disesah oleh para mahkamah agama. Haleluya. Karena mengapa? Oleh berita rasul-rasul maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar daripada berita itu. Dan oleh rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dalam penderitaanmu saudaraku, ketika engkau sedang concern kepada generasimu, engkau akan disegani banyak orang. Orang segan itu bukan karena engkau hebat. Ketika engkau hebat bisa menjadi orang yang kaya, bisa menjadi orang yang benar. Cuma orang itu saudaraku kagum sesaat. Tapi setelah itu sikap dan karakter kita yang akan mengikuti. Orang mati, dia akan berkalang tanah. Tapi namanya tetap hidup di bawah setiap orang. Coba saudara lihat. Kita semua akan mati. Tapi apa yang dikenang oleh para pelayat ketika dia meninggalkan kuburan kita. Itu yang terpenting. Oleh karena kematian Kristus dan penderitaan para rasul, maka sangat ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar berita itu. Karena mengapa? Berita kebangkitan Kristus
itu berdampak adanya banyak mujizat terjadi. Banyak kuasa-kuasa saudaraku kegelapan yang dihancurkan. Orang yang kerasukan setan saudaraku bisa saudaraku yang dikasih dilepaskan. Bukan saja orang, anak bayi. Saya pernah saudaraku bersama istri melayani apa? Bayi itu menangis. Mulai sore sampai malam apa gak bingung. Dan suaranya tetap stabil dan sama. Anak menangis dalam waktu 3 jam, 4 jam. Suaranya sudah paro. Tapi ini stabil. Berarti apa? Ada kuasa iblis. Saya bersyukur Tuhan berikan hikmat. Ini ada kuasa-kuasa lain yang menyertai. Lalu saya gendong. Lalu saya ayun-ayun. Saya pujikan saudaraku. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulyalah namamu, Yesus, aku memujimu. Berulang-ulang itu saudaraku kami beritakan, berulang-ulang itu kami nyanyikan, berulang-ulang itu saudaraku saya lantunkan bersama mengayun anak itu. Anak itu diam dan dia saudaraku tertidur. Iblis itu kalah dengan pujian penyembahan saudara. Oleh karena itu jangan ragukan pujian penyembahanmu, karena itu yang akan mengobrak-abrik sarang iblis. Amin. Itu adalah rahasia daripada iblis. Iblis saudaraku adalah Lucifer. Yang dia tinggal di surga di alam malaikat. Yang saat itu tugasnya pujian dan penyembahan. Dan dia sadar lewat pujian penyembahan itu. Maka kuasa Allah hadir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan biarkan lidah kita tidak memuji Tuhan. Haleluya. Dan saya beberapa hari ini, kemarin saya saksikan pada saudara. Bagaimana orang yang punya sakit kanker payudara. Dan saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya cuma melayani dengan apa? Puji-pujian. Sekitar berapa bulan kita melayani? Ada 2 bulan? Ya, sekitar 2 bulan. Saya ajak pujian penyembahan. Dia nangis saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saat itu, periksa ke dokter, bingung saudaraku, hilang musnah dan tidak berbekas. Tuhan baik, karena kebangkitan Kristus ini saudara, itulah maknanya saudara. Dia punya kuasa. Jangan lagi engkau ditipu iblis. Iblis itu paling senang kepada orang yang gampang takut. Hai saudaraku, iblis paling senang dengan orang yang tidak percaya. Iblis paling senang saudaraku. Oleh karena jauhkan ketakutan dan ketidakpercayaanmu. Dan Yesus berkuasa atasmu. Karena apapun yang saat ini engkau rindukan, yang tidak mungkin bagi engkau, Tuhan bisa laksanakan dan kemungkinan itu terjadi. Amin. Haleluya. Ini pentingnya ketika saudara berdoa dalam nama Yesus. Karena ada kebangkitan besar dan mujizat terjadi. Oleh karena jangan lupakan ketika saudara berdoa dalam nama Yesus yang saudara percayai. Haleluya. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Lihat ini. Semua orang percaya yang mengikuti daripada pengajaran Kristus. Mereka berkumpul di Serami Salomo dalam persekutuan yang erat. Dia membuat persekutuan. Dia membuat pengajaran. Dia membuat suatu langkah ibadah. Jadi kalau ingin saat ini keluargamu untuk membentuk suatu ibadah, saya rindu awali dengan kuasa Allah dalam nama Yesus. Untuk engkau saat ini bisa membimbing mereka dan mujizat Allah terjadi. Amin. Saya bersyukur bahwa Tuhan sering banyak memberikan kami pandangan-pandangan tentang apa yang ada di depan. Dan itu terjadi. Saya katakan pada saya, ini akan terjadi loh. Dia bilang, benar saudaraku yang terjadi. Ini akan terjadi loh. Benar terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang saya bersyukur. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam hidup saya. Demikian juga saudara.
Saya tidak nyalahkan saudara puasa. Saya tidak nyalahkan saudara saat ini berdoa. Tapi kalau saudara berdoa dan berpuasa tidak menerima pesan Tuhan, ini yang berbahaya. Saudara puas tapi tidak menemukan apa-apa. Kalau engkau saat ini bertemu dengan Bapa, ketika konsultasi dengan Bapa, ketika ngomong dengan Bapa, kira-kira Bapa kita menjawab enggak? Coba kalau kita diskusi dengan Bapak kita. Kita ngomong-ngomong dengan Bapak kita. Gak mungkin Bapak itu cuma diem kayak Joko Dolok gitu. Kayak patung gitu. Gak mungkin saudara. Pasti dia ingin menyampaikan sesuatu. Mengapa saudara berpuasa? Supaya saudara betul-betul menghidupkan rohmu. Tapi ketika rohmu itu hidup saudaraku, kita perlu fungsikan untuk menangkap roh Allah itu berbicara apa. Sehingga saudara tidak kehilangan daripada pesan Tuhan. Demikian juga saat ini. Ketika kami berkhotbah, Tuhan aku minta hikmat-Mu. Tuhan beritakan, coba buat ini. Coba buat ini. Haleluya. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan. Beberapa jemaat berkumpul. Oleh karena itu pelayanan KM. Ayo terus berkembang. Berbuah. Amin. Ini waktunya saudara. Setelah berkumpul lihat ada tanda-tanda mujizat. Dan dia akan percaya kepada Tuhan. Yang keempat. Ketika kita berkumpul dan menerima pengajaran. Kebangkitan Kristus apa? Menyempurnakan persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana menyempurnakannya? Ini adalah kisah Rasul 14:19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang-orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya di luar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Saya kisahkan. Berkumpullah banyak jemaat. Dan apa yang terjadi? Tuhan panggil Paulus. Yang telah menyetujui tentang pembunuhan Stefanus. Saudara, di dalam panggilannya, dia taat untuk melakukan. Dan apa yang terjadi? Kesuksesan Paulus dalam pelayanannya diawali dari apa? Orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Yang saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan menghasut orang-orang Yahudi di sekitarnya untuk memihak mereka. Apa yang terjadi? Oh, Paulus dilempari batu saudara. Sehingga dalam pandangan mereka, oh sudah mati. Ayo kita seret, kita bawa keluar kota. Tapi ternyata orang-orang persekutuan orang percaya itu mendatangi. Dan diamankanlah Paulus. Dan saat ini Paulus menulis berapa banyak Alkitab yang menginsafkan kita. Yang menginspirasi kita untuk melihat kuasa Allah yang terjadi. Jadi saudaraku, tidak ada kuasa Allah yang timbul dalam kehidupanmu tanpa engkau melewati penderitaan. Yesus menderita, tapi dia mengalami kebangkitan. Saudara menderita karena di depanmu ada kebangkitan baru. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Roma 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaanmu ini kecil. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tetapi saudaraku, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita, itu tidak ada apa-apanya. Mari pandang kemuliaan yang besar. Raih yang terbesar, jangan yang kecil di sini. Amin. Ketika engkau saat ini memandang daripada sumber itu, maka engkau tidak akan pernah kehabisan air berkat itu. Ketika engkau memandang dengan kekuatanmu, maka keringlah ya saudaraku yang dikasih Tuhan, air yang turun di dirimu. Pandanglah kemuliaan Tuhan yang mengandung unsur berkat dan segala kehidupan itu. Karena ketika engkau konsen, maka semuanya itu akan ada padamu. Bahkan kuasa mujizat ada pada kamu. Hari ini saya berdoa.
Berapa banyak saudara siap menderita untuk memunculkan kuasa mujizat sehingga kau jadi alat kemuliaan Tuhan. Yang rindu bangkit berdiri. Musik bangkit berdiri. Musik kembali. Oleh karena itu, saya rindu buka daripada roti saudara. Camkan firman itu kepada saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Saya tunggu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa mujizat itu akan kau berikan buat anak-anakmu ini. Mereka adalah pribadi yang sanggup mengobrak-abrik iblis. Dia adalah pemenang-pemenang jiwa. Dia adalah orang-orang yang saat ini akan berbuah dan mengembang ke kiri dan ke kanan. Karena aku tahu bersamamu tidak ada sesuatu yang gagal. Ya, oke, sudah baca. Haleluya. Haleluya. Sudah, saudara tunduk kepala berdoa. Dengan ayat yang saat ini saudara dapatkan, renungkan. Haleluya. Sebagaimana saya berkhotbah, hari ini Tuhan jawab. Firman itu berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang saya impikan, Tuhan ke depan menyatakan. Siapa yang merasa ayat yang saudara dapatkan benar-benar meresap dalam hatimu. Yang merasa saja, angkat tangan. Bu Miska, apa yang dikatakan? Baca. Amin. Siapa yang lain? Silakan Bapak yang kacamata itu. Amin. Siapa yang lain lagi? Iya, yang merah muda. Amin. Mungkin yang lain lagi. Silakan kamu. Amin. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Perjanjiannya sempurna. Ini waktunya adalah titik balik kita mengalami perubahan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Oh. Angkat roti tinggi-tinggi. Resapi kata-kata firman itu. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jangan engkau takut dengan penderitaan, karena ini cuma sesaat untuk menguji imanmu dan membangkitkan rohmu. Tuhan ingin membangkitkan rohmu, bukan daripada hal yang lain. Oleh karena itu dia rela berkorban untuk di kayu salib. Oleh karena sebelumnya dia memecahkan roti, diberikan pada murid dan berkata, terimalah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk kampunan dosamu. Saudara, jadikanlah ini peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh cawanmu, ucapkan syukur, renungkan ayat itu, dan lakukanlah, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Saudara, angkat kedua tanganmu, renungkan ayat-ayat itu. Minta Tuhan kekuatan dan pengurapan supaya engkau dapat melakukannya. Jemaat, renungkan ayat itu. Jangan menyanyi, berdiam dan merenungkan. Biar singer yang memuji. Amin. Amin. Haleluya. Lihat tangan Tuhan terajung untukmu. Lihat tangan Tuhan turun atasmu. Lihat kuasa Tuhan mengalir ke kamu. Tangan Tuhan menjamah. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Bersama-sama. Bapa, kami percaya kekuatan firman-Mu itu yang akan membelenggu umat-Mu di tempat ini.
kekuatan firman-Mu akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Kami percaya Tuhan, ini waktu kebangkitan di mana anak-Mu mempercayai firman dengan sepenuh hati. Dan kami akan melakukan perkara besar bersama Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata bersama, amin. Saya tanya pada saudara, berapa banyak saudara percaya bahwa firman itu akan terjadi buat saudara? Bersama Yesus saudara bisa. Yang percaya ke tangan saudara. Yes, oke kita pujikan. Yes, go. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus Ada jalan keluar untuk masalahmu, Yes. untuk masalahmu, Yes. untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Yes. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Puja saudaramu. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Katakan, aku pemenang. 2, 3. Yes, sekali lagi. Aku pemenang. Yes. Bapak yang penuh kasih, kami percaya kekuatan iman kepada umat-Mu ini akan terus berkembang untuk melihat kemuliaan yang besar. Dan kami percaya ada perubahan-perubahan yang Kau buat. Dan mereka adalah orang yang taat melakukan firman. Terpuji Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Abah ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang telah berjanji. Dan hari ini Tuhan, janji-Mu akan Kau genapi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah membangkitkan daripada anak-Mu yang tunggal. Supaya kami semua umat-Mu yang percaya mengalami satu kehidupan yang abadi. Mengalami satu perubahan Tuhan di dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah teladan buat kami. Yang mau Tuhan berkorban Tuhan untuk setiap daripada jiwa-jiwa Tuhan. Demikian Tuhan, teladan itu ada di dalam setiap umat-Mu yang percaya. Supaya nama-Mu ditinggikan,
supaya namamu dipermuliakan oleh penderitaanmu. Terima kasih Bapa. Bapa, kebangkitanmu Tuhan akan terjadi buat negeri kami. Negeri kami akan mengalami satu perubahan oleh kebangkitanmu. Negeri kami Tuhan mengalami Tuhan kebangkitan secara dahsyat. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, oleh tim TNI dan Polri Tuhan, untuk boleh terus menjaga daripada keamanan negeri kami Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kuasa buat tim TNI dan Polri Tuhan. Engkau menyatukan hati, Engkau menyatukan visi untuk negeri yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu terus turun atas negeri kami. Oleh Bapak Presiden Jokowi Tuhan, biarlah Tuhan beliau dapat memimpin negeri ini Tuhan dengan adil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu ini Tuhan terjadi di dalam setiap gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan mampu Tuhan untuk memberikan daripada inspirasi-inspirasi Allah Tuhan kepada setiap dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Lewat gereja-gereja-Mu Tuhan, nama-Mu akan ditinggikan, nama-Mu akan dipermuliakan. Dan seluruh Tuhan, umat Tuhan mampu Tuhan untuk membawa daripada kabar baik ini ya Tuhan. Keselamatan Tuhan bukan untuk kami sendiri, keselamatan Tuhan dan kehidupan itu buat orang lain Tuhan yang belum mengenal Kristus. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat penetua-penetua kami yang ada di pusat. Tuhan, hikmat-hikmat Allah terus Engkau tambah-tambahkan. Demikian juga Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini, Bapak Teguh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk membawa umat-Mu di tempat ini Tuhan, lebih mengerti lagi tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, keamanan itu Tuhan semua boleh kami rasakan bersama. Tidak ada lagi kekerasan Tuhan, tidak ada lagi kekacauan Tuhan. Karena kebangkitan Kristus sanggup untuk mengubah daripada seluruh kejahatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Di mana kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh menjadi bagian di dalam ibadah kami Tuhan siang ini Tuhan. Layakkan persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang warga gereja untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat. Haleluya. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari lagi, angkat tanganmu, angkat suaramu. Terima kasih syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saudaraku, kita mengucap syukur dan terima kasih atas bantuan daripada keamanan dari Pemuda Batak, demikian juga tim Polri dan TNI yang sudah mengamankan ibadah kita. Kita akan berdoa buat beliau supaya beliau akan semakin terus diamankan oleh Tuhan dalam pelayan mereka ke masyarakat. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau Tuhan mengamankan daripada setiap ibadah kami pada hari ini. Damai sejahtera dan sukacita dari surga melimpah atas kami karena kehadiran-Mu. Bahkan Engkau yang sudah memakai daripada hamba-Mu, tim daripada Polri dan TNI yang ada bersama kami. Demikian juga pemuda Batak yang ada bersama kami. Kami percaya Engkau akan pakai mereka Tuhan untuk mengamankan di mana anak-Mu bertugas. Bahkan Tuhan Engkau terus akan membuat kami sejahtera, jemaat untuk beribadah dan mempermuliakan nama-Mu. Untuk melaksanakan Injil-Mu yang kudus untuk kehidupan kami. Demikian juga biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah ketika Engkau datang. Demikian diberkati ketika meninggalkan tempat ini. Karena kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Engkau. Dia menyertai-Mu, Dia memberkati-Mu dan menyatakan kuasa dan mujizat atas Engkau. Engkau akan menjadi kesaksian dalam kebangkitannya. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama, amin.